Shalom teman-teman, selamat malam. Apa kabar? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa kembali menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Dan pada saat saya merekamnya ini di pukul 21:50 waktu Indonesia bagian Barat dan tepatnya di kota Surabaya. Nah, saya baru saja selesai kuliah. Saya kuliah online ya. Gini. Terus tuh anak saya udah tidur, yang bayi ya. Kenapa saya kuliah online? Ya, karena tidak ada lagi yang menjaga anak saya. Pada waktu pagi sampai sore dia saya titipkan di tempat penitipan. Kemudian sore sampai malam saya harus menjaganya sambil kuliah. Dan itu sebuah tantangan yang besar karena saya harus benar-benar konsentrasi untuk mendengar materi dan juga untuk merawat anak saya. Dan dari seharian saya ingin sharing bahwa satu hari itu saya sampai kadang-kadang menyempatkan makan itu harus saya sempatkan waktu 5 menit 10 menit untuk makan ya, apalagi untuk tidur. Saya benar-benar sangat kekurangan waktu untuk tidur ya. Saya dari pagi sampai sore bekerja di jalanan, dan kemudian di dalam waktu bekerja itu juga saya harus tetap melayani orang-orang yang saya layani secara online ya, telepon atau WA, konseling. Kemudian setelah itu saya setelah saya kerja terus saya kuliah dan merawat anak-anak, mengurus anak-anak. Nah itulah yang saya lakukan, benar-benar lelah menurut fisik saya, tetapi saya tetap bersuka cita karena lelah saya ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga ada yang bertanya kepada saya, apakah pelayanan saya adalah penginjilan dan memuridkan orang-orang yang baru saja mengenal Tuhan, karena jiwa-jiwa yang baru ini harus dibimbing sampai benar mengenal Tuhan. Dan jiwa-jiwa baru ini adalah jiwa-jiwa yang biasanya kalau sudah ketahuan dia akan diusir dan harus hidup sendiri. Nah, disitulah peran saya untuk melayani, menguatkan mereka dan memberikan dukungan doa, dan juga kalau Tuhan perintahkan juga dukungan dana. Nah, kemudian sebenarnya yang ingin saya saksikan bukan itu ya, tetapi ada dua yang saya ingin sharingkan pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, pada beberapa hari yang lalu Tuhan itu memberikan perintah kepada saya di dalam dua raja-raja ya, dua raja-raja yang tentang dimana saya harus membayar hutang. Elisa dan seorang istri nabi ya, yang takut akan Tuhan, yang memiliki hutang, dan penagih hutang itu datang. Nah, Elisa menjawab bahwa ambillah buli-buli, ambillah minyak yang kau punya, dan isilah buli-buli itu, dan jualah, bayarlah hutangmu, dan makanlah, dan hiduplah dengan sisanya. Saya memang memiliki hutang kontrakan rumah karena saya masih kontrak ya, dan saya kontrakan di Surabaya itu mahal, sehingga saya memilih yang 10 juta per tahun. Dan waktu itu saya dibayarin teman saya supaya saya bisa kontrak dulu, supaya saya memiliki tempat tinggal bersama anak saya. Nah, saya dibayarin dulu, jadi saya hutang sama dia gitu ya. Hutangnya 20 juta, yang 10 juta sudah saya bayarkan, tinggal 10 juta. Nah, Tuhan memberikan saya perintah untuk membayar hutang dan hidup dengan sisanya. Saya diam, Tuhan ini berfirman, tapi saya tuh nggak punya duit ya. Lalu Tuhan tadi kan bilang bahwa yang kamu punya adalah minyak, dan ambillah buli-buli dari tetanggamu, tuanglah minyak itu ya. Jadi artinya adalah tetaplah melayani, tetaplah melakukan pekerjaan Tuhan, dan kemudian Tuhan akan memberikan berkat, dan bayarlah hutang itu dan hiduplah dengan sisanya. Rema itu terus di dalam hati saya nggak ngerti bagaimana saya bisa melunasi hutang. Cuma saya percaya ketika Tuhan memerintahkan, maka Tuhan yang akan memberikan jalan. Akhirnya pada suatu kali ya, teman saya itu, teman kerja
itu WA saya meminjam uang kepada saya untuk membeli beras dan makanan untuk anaknya dan beli bensin. Ya, saya merasa iba. Akhirnya oke lah gitu. Waktu itu ATM saya cuma tinggal 500.000 rupiah dan teman saya meminjam 400.000 rupiah untuk dia dan anaknya. Saya kok tiba-tiba kasihan gitu, dan dalam hati saya itu ingin meminjamkan. Ya sudah, saya akhirnya meminjamkan 400.000 rupiah. Berarti harusnya kan sisanya 100.000 rupiah dong. Ya udah, saya serahkan sama dia. Kemudian saya informasi saldo, harusnya 100.000 rupiah. Ketika saya buka, yang ada adalah 12.100.000 rupiah. Saya itu langsung kayak apa ya, hampir kayak nggak bisa nafas sejenak gitu loh. Dari mana uang ini gitu. Akhirnya Tuhan langsung bilang, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari sisanya. Akhirnya saya membayar hutang kepada teman saya itu dan lunas. Puji Tuhan, tidak memiliki utang lagi dan saya hidup dengan sisanya 2 juta itu. Akhirnya saya belikan kebutuhan saya, beras, susu, kebutuhan anak-anak saya ya, bukan kebutuhan saya secara pribadi, bukan anak saya. Dan Tuhan menyuruh saya untuk hidup dengan sisanya, jadi mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi saya. Itu yang pertama, bahwa ketika Allah memberitakan firman, percayalah Tuhan sendiri akan menyediakan. Yang kedua, saya tuh tiba-tiba sangat rindu dengan anak saya yang laki-laki yang meninggalkan saya pada waktu ulang tahun ya, teman-teman masih ingat. Dan dia meninggalkan saya sama sekali, tidak memberikan kabar saya sama sekali, dan dia tidak memiliki handphone atau alat komunikasi apapun. Tapi pada waktu itu saya benar-benar rindu, hati saya itu melonjak. Saya bilang, Tuhan, di manakah anak saya? Pulangkanlah dia Tuhan, dan kembalikanlah dia kepadamu supaya dia mengenal Engkau. Pilihlah dia ya Tuhan. Saya tuh benar-benar rindu. Saya nggak ngerti dia di mana Tuhan. Saya nggak ngerti dia ada di mana. Ketika malam itu dan paginya saya berdoa dengan hebat sampai saya menangis, Tuhan, saya rindu sama anak saya Tuhan. Tapi saya nggak ngerti dia di mana dan dia tidak mau pulang. Dia meninggalkan saya. Dia tidak ingin dengan saya. Pedih sekali saya. Padahal setiap dari kecil ya, saya sudah single parent, membesarkan anak-anak saya sendiri sudah 8 tahun ini. Mengapa saya ditinggalkan oleh anak saya? Saya merasa pedih gitu. Kemudian saya serahkan sama Tuhan. Saya menangis dan saya kayak hati saya itu terkonek gitu loh ya. Saya terkonek, benar-benar merasa hadirat Tuhan gitu. Dan kemudian saya serahkan sama Tuhan. Besok paginya, tepatnya pada hari Minggu pagi, subuh itu, saya itu keluar kamar karena ingin buang air kecil. Pas saya keluar kamar, tiba-tiba di luar itu ya, berdirilah seseorang. Saya kaget sekali, siapa orang ini gitu, siapa ada laki-laki yang masuk di dalam rumah ini. Saya kaget, ya ampun, ternyata dia memanggil saya, Ma. Terus salim, tangan saya itu dicium. Anak saya datang. Terus saya tidak melontarkan banyak pertanyaan. Saya kaget sekali dan saya tahan buang air kecil itu. Saya duduk sebelahnya. Yang saya tanyakan hanyalah satu pertanyaan. Apa yang membuat kamu pulang tiba-tiba? Dan dia menjawab, nggak tahu. Tiba-tiba aku benar-benar pengen pulang. Tiba-tiba aku pengen banget pulang ke sini. Ya udah, aku pulang aja ke sini. Akhirnya saya suruh dia mandi, suruh dia makan, dan suruh dia untuk beristirahat. Meskipun dia tidak langsung mau diajak ke gereja, tapi saya tahu bahwa Tuhan mengerti hati saya. Tuhan tidak meremehkan perasaan saya. Tuhan menjawab doa saya, membayar hutang, dan mengembalikan anak saya pulang. Siapa yang lebih hebat dari Tuhan saya? Tidak ada. Hanya Yesus yang hebat. Itulah kesaksian saya. Sampai jumpa di kesaksian saya berikutnya. Shalom, God bless you.